Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Lintang Wahaya Ataka Mutiara Nakwafika. Aku membuat video ini sebagai tugas UTS mata kuliah Filsafat Kepustakawanan Prodi Ilmu Perpustakaan angkatan 2022. Aku dari kelas C dengan NIM 2250307001111020. Di sini aku akan menjelaskan tentang infografis aku yang berjudul Teknik Membaca dalam Tradisi, Membaca Nyaring dan Membaca dalam Diam. Kepustakawanan dalam bahasa Inggris disebut dengan librarianship. Di dalam kata librarianship terdapat akhiran ship yang mengacu kepada 4 arti. Apa saja sih keempat arti tersebut? Yang pertama adalah keadaan atau kualitas sesuatu. Arti kedua merujuk kepada status, formalitas, dan kehormatan. Yang ketiga ada tingkatan keterampilan dalam kapasitas melakukan pekerjaan tertentu. Yang terakhir, keberkumpulan atau kebersamaan. Namun, dalam artian yang lebih spesifik, kata berakhiranship lebih sering digunakan untuk merujuk ke pekerjaan-pekerjaan tertentu dan lebih erat kaitannya dengan artian yang ketiga. Maka dengan itu, kepustakawanan adalah sebuah profesi pekerjaan yang berurusan dengan perolehan dan pengelolaan sekumpulan buku dan media lainnya yang ada dalam perpustakaan, serta memberikan pelayanan kepada pembaca ataupun pihak lain yang menggunakan sumber daya koleksi di dalam perpustakaan tersebut. Berbicara tentang kepustakawanan tidak akan lepas dari kata dasarnya, yaitu pustaka. Pustaka sendiri adalah himpunan pengetahuan, sarana berpengetahuan, dan tradisi berpengetahuan. Pustaka sendiri berasal dari bahasa Persia, yaitu kata posta yang berarti kulit binatang. Pada saat itu, kulit binatang lumrah dijadikan sebagai media untuk menulis, atau sekarang lebih terkenal dengan nama perkamen. Kata posta itu sendiri diserap oleh bahasa Sanskerta menjadi pusta. Jika di daerah Persia saat itu lebih banyak menggunakan kulit binatang sebagai medianya, di Indonesia, khususnya di Jawa, lebih populer menggunakan daun lontar sebagai medianya. Pustaka sendiri hadir sejak dahulu dan bentuknya mengikuti zaman, seperti munculnya kodeks, yaitu kumpulan lembaran-lembaran yang berisi kertas, papirus atau perkamen yang berisi tulisan tangan. Kodeks ini adalah cikal bakal atau induk dari barang yang saat ini kita sebut buku. Sebelum munculnya kodeks, orang-orang menggunakan lembaran perkamen sebagai media menulis. Dilanjutkan dengan adanya istilah buku setelah munculnya mesin cetak yang ditemukan oleh seorang berkeluarga negaraan Jerman, Johannes Gutenberg. Sekelas info tentang Johannes Gutenberg, dia adalah seorang pengrajin logam yang lahir pada 24 Juni 1400 di kota Mainz, Jerman. Diketahui bahwa Gutenberg ini belajar membaca dan menulis dalam bahasa Jerman dan bahasa Latin, yang kala itu hanya dipelajari oleh para sarjana dan anggota gereja saja. Selain mesin cetak, Johannes Gutenberg ini juga dikenal dengan penemuannya yaitu tinta berbasis minyak, yang kala itu orang-orang lebih sering menggunakan tinta berbasis air. Tinta ini dinilai lebih baik penggunaannya daripada tinta berbasis air karena tidak cepat hilang. Salah satu hal yang akan dibahas lebih mendalam di sini adalah tradisi berpengetahuan. Menurut KBBI, tradisi adalah kebiasaan turun-menurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Jika tradisi adalah kegiatan yang masih berlanjut hingga sekarang, sedangkan pustaka dan kepustakawanan adalah sebuah tradisi, maka pustaka dan kepustakawanan sudah ada sejak dahulu yang hingga saat ini prakteknya masih berlanjut. Tradisi berpengetahuan ini tidak akan pernah terlepas dari salah satu cara pelestariannya, yaitu dengan membaca. Pada awalnya, sebelum tradisi tulisan hadir, menulis dan membaca atau lebih dikenal dengan keberaksaraan merupakan suatu kegiatan yang hanya dilakukan oleh kelompok penguasa saja, kelompok elit, dan kelompok religius. Hal ini membuat keberaksaraan dikenal sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok atas saja atau oleh kalangan-kalangan tertentu. Hal tersebut yang membuat rendahnya tingkat aksara masyarakat.
Barulah pada Renaissance, ada banyak negara yang mulai sadar akan pentingnya keberaksaraan di masyarakat. Kebersamaan yang ada saat ini lebih kenal dengan literasi. Literasi ini sendiri sudah mulai menunjukkan progres naik sejalan dengan berkembangnya zaman. Membaca sudah melekat dengan diri kita sebagai manusia karena memang praktiknya sudah ada sejak dahulu. Tradisi aksara juga berdampak kepada pengsakralan akan aktivitas membaca. Pada saat itu, kodeks yang berisi tentang ajaran agama-agama serta ritual banyak tersimpan di dekat rumah ibadah saja. Sebelum munculnya mesin cetak, kitab-kitab dari berbagai agama dinilai suci dan hanya dapat dijangkau oleh kelompok religius saja. Kitab-kitab tersebut biasa tersimpan dan hanya digunakan oleh tokoh yang dimuliakan. Maka dengan itu, orang-orang yang ingin mempelajarinya harus bertemu dengan orang yang mengerti bacaan tersebut. Hal ini melahirkan sebuah teknik membaca secara bersama-sama dan dengan suara yang nyaring. Masyarakat yang mengenal tulisan sejak awal sudah familiar dengan konsep membaca nyaring menggunakan mulut dan pita suara. Praktek membaca nyaring tidak pernah ditinggalkan hingga saat ini. Apalagi kelompok religius gencar sekali melakukan tradisi ini melalui pembacaan ayat-ayat suci ataupun nyanyian dalam kidung. Dalam sastra, hal ini juga tetap bertahan seperti pada pembacaan puisi atau pentas panggung. Membaca secara nyaring atau bersuara tetap bertahan hingga berkembang mengikuti zaman ditandai dengan munculnya audiobooks. Audiobooks berasal dari dua kata, yaitu audio yang berarti suara dan books yang berarti buku, sehingga secara harfiah audiobooks adalah buku yang disuarakan. Biasanya disuarakan atau dibaca oleh seorang pembaca. Audiobooks ini sudah lahir di tengah-tengah masyarakat sejak lama, walaupun pada saat itu hanya tersedia di dalam kaset atau CD saja. Pada masa sekarang, audiobooks dapat kita jumpai melalui gadget kita. Inovasi teknologi ini juga memudahkan seseorang dengan masalah penglihatan agar tetap dapat mengetahui sebuah informasi ataupun isi dari buku. Sejak munculnya mesin cetak dan masifnya persebaran buku, kini membaca dianggap bukan hanya untuk golongan elit dan religius saja, karena kini setiap individu dapat memiliki buku sebagai barang personal dan dapat dilakukan di mana saja tanpa harus dengan pemandu. Di masa modern, membaca dalam diam atau silent reading adalah hal yang lumrah karena berkaitan dengan isu hak privasi. Tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan cara membaca dalam diam ini pertama kali muncul. Mendominasinya membaca dengan teknik ini mengakibatkan munculnya isu membaca sebagai hal yang individualis. Tujuan membaca juga berkembang sebagai sarana rekreasi atau hiburan, sehingga membaca dengan nyaring dinilai dapat mengganggu aktivitas orang lain. Semakin berkembangnya zaman, makin berkembang pula sarana-sarana dan akses baru yang muncul untuk tetap mempertahankan kepustakawanan dan pustaka. Salah satunya adalah dengan cara membaca. Walaupun telah melewati berabad-abad tahun, membaca tetap eksis hingga saat ini. Munculnya teknik membaca yang beragam menyadarkan bahwa membaca sudah melekat ke dalam individu hingga masuk ke sebuah tradisi yang ada hingga sekarang dan akan tetap terus berkembang. Membaca dengan nyaring ataupun membaca dalam diam sama-sama boleh dilakukan karena keduanya hanyalah sebuah teknik untuk memahami pustaka. Maka hendaknya pelestarian membaca harus terus diupayakan terlepas dari perbedaan teknik membacanya, agar tetap menjadi sebuah kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan ekosistem berpengetahuan. Sekian presentasi saya dan akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.